Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mona Lisa, NIM 1806020338. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah dari Universitas UIN Araniri, Banda Aceh. Di sini saya akan membahas tentang investasi di sukuk. Pengertian sukuk. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasari underlying aset. Karakteristik sukuk terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, memerlukan underlying aset dalam penerbitan. Yang kedua, merupakan bukti kepemilikan atas underlying aset. Yang ketiga, imbal hasil yang diberikan berupa upah atau sewa, selisih harga lebih margin, dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan. Yang keempat, terbebas dari unsur riba, warak, dan maisir. Yang kelima, penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah. Apa itu underlying asset? Jadi, yang dimaksud dengan underlying asset adalah aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar penerbitan sukuk yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Underlying asset antara lain berupa 1. Aset berwujud tertentu dan nilai manfaat atas aset berwujud tertentu. Yang kedua, jasa yang sudah maupun yang akan ada. Yang ketiga, aset proyek tertentu. Yang keempat, kegiatan investasi yang telah ditentukan. Jenis sukuk berdasarkan penerbit. Yang pertama, sukuk korporasi. Yang dimaksud dengan korporasi adalah sukuk yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Sukuk korporasi dapat diterbitkan oleh perusahaan swasta, BUN, dan anak perusahaan BUN, serta BUMD. Yang kedua, sukuk negara. Sukuk negara atau surat berharga syariah negara (SBSN) merupakan sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah. Terdapat 2 kategori utama, yaitu sukuk pasar domestik denominasi rupiah dan denominasi non-rupiah. Yang ketiga, sukuk daerah. Yang dimaksud dengan sukuk daerah adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Penerbitan sukuk daerah berperan sebagai instrumen peningkatan dan alternatif sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di samping APBD. Jenis sukuk berdasarkan underlying asset. A. Asset-backed sukuk. Perlakuan akuntansi atas aset biasanya off balance sheet. Underlying aset sudah tidak dicatatkan lagi sebagai aset perusahaan dalam laporan keuangan. Yang satu, kepemilikan terjadi transfer kepemilikan hukum atas aset kepada investor sukuk. Yang kedua, sumber penghasilan sumber utama pembayaran berasal dari cash flow aset. Yang ketiga, ranting menggambarkan cash flow dari aset. Yang B, asset-based sukuk. Perlakuan akuntansi atas aset biasanya off balance sheet. Underlying aset sudah tidak dicatatkan lagi sebagai aset perusahaan dalam laporan keuangan. 1. Kepemilikan terjadi transfer kepemilikan manfaat atas aset kepada investor sukuk. Kedua, sumber penghasilan sumber utama pembayaran biasanya berasal dari cash flow originator atau sukuk insinyur. Yang ketiga, ranting menggambarkan kemampuan finansial dari originator. Jadi, secara umum ada 2 cara untuk mendapatkan sukuk. Yang pertama, melalui mekanisme pasar perdana. Yang kedua, melalui mekanisme pasar sekunder. Sekian literasi investasi syariah dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.